Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kelas 8 ketemu lagi pada frekuensi dan gelombang yang sama pada siang hari ini. Frekuensinya adalah akidah akhlak, gelombangnya kelas 8. Silakan yang belum bergabung segera bergabung, ambil pulpen dan bukunya untuk nanti bisa ditulis. Sudah siap semuanya? Kalau sudah silakan, karena anak-anak semuanya alhamdulillah dengan izin Allah anak-anak semuanya sudah menerima modul, ya toh? Alhamdulillah sudah. Sekarang kamu buka modul halaman 37 bab 3. Sudah? Halaman 37 bab 3 tentang menjauhi akhlak tercela terhadap sesama. Nah, anak-anakku semuanya kelas 8, pertemuan ketiga ini nanti kita membahas bab 3. Karena bab 3 ada 6 poin, maka untuk siang ini nanti saya terangkan masalah 3 poin, masalah hasad, dendam, ghibah. Baru nanti pertemuan keempat yang selanjutnya dilanjutkan fitnah, namimah, ghadab, dan soal-soal. Setelah itu nanti anak semuanya menghadapi UTS, ulangan tengah semester. Nah, langsung sekarang kamu buka halaman 38 anak semuanya, modul kamu. Silakan kelas 8 MTS Nahdlatul Muslimin yang belum bergabung silakan segera bergabung. Anak-anak semuanya, dalam bab ini, dalam pagi ini, siang ini, kita akan bahas masalah yaitu akhlak tercela terhadap sesama. Nah, anak-anak semuanya, akhlak tercela itu bisa disebut juga akhlak madzmumah. Lawan katanya akhlak tercela, akhlak madzmum apa? Akhlak terpuji, akhlak atau akhlak mahmudah. Akhlak yang baik. Nah, karena pada dasarnya kita semuanya hidup di atas bumi, di bawah langit ini tidak luput dari yaitu pergaulan antar sesama manusia, juga sesama ciptaan Allah selain manusia. Kita harus mempunyai akhlak yang baik. Nah, dalam hal ini kita akan membahas masalah akhlak yang tercela, akhlak yang harus kita jauhi nanti, yaitu namanya akhlak mazmumah. Anak semuanya, yang pertama adalah hasad. Hasad itu termasuk akhlak tercela, akhlak mazmumah. Apa tuh anak semuanya pengertian hasad? Hasad itu adalah suatu perasaan, yaitu dengki atau iri hati, tidak suka, tidak senang apabila orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan. Maunya dirinya sendiri yang bahagia. Nah, kalau orang lain mendapatkan keuntungan, mendapat kebahagiaan, nikmat, mereka itu tidak suka. Iri, corone. Iri, drei, jahil, mutakil, banyak sekali sinonimnya masalah iri hati. Maka kita sebagai murid MTS Madrasah Sanawiyah, maka mari kita lepaskan, yaitu tentang sifat mazmumah, yaitu sifat akhlak yang tidak baik kita lepaskan. Karena apa semuanya, kita sebagai muslim itu ada larangan kita mempunyai sifat hasad, sifat iri, drei, jahil, metakil, panastan. Itu kita jauhi. Karena apa anak semuanya? Ada firman Allah di dalam surat Quran, surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamanu ma fadlallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kamu
iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Nah, Allah itu sudah memberi kita sesuai dengan jatah kita sendiri-sendiri. Maka kalau misalkan punya teman yang lebih, maka kita tidak sepantasnya punya, yaitu sifat iri hati. Nah, kalau punya teman semacam itu, kita alhamdulillah. Teman kita punya bisa beli mobil, alhamdulillah. Kita bisa, kalau kemana-mana bisa ikut. Jangan malah iri, jangan malah membuat fitnah, jangan. Nah, kita harus memacu untuk yaitu bisa sesuai dengan kehendak kamu dikabulkan oleh Allah. Nah, karena apa nah semuanya? Hasad itu termasuk penyakit hati. Penyakit hati. Karena apa? Iri, hasad, penyakit hati itu akan menimbulkan suatu permasalahan yang sangat bahaya, termasuk misalkan permusuhan antar individu, kerengan, bet-betan, gerombolan. Ya, wani gerombol, wanine kerengane wani bersama-sama. Lah, kalau sudah muncul semacam itu sifat permusuhan di antara individu, di antara masyarakat, itu nanti menyebabkan bahaya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka marilah, itu termasuk indikator sesuatu sifat yang akan menghancurkan kerusakan di atas bumi, di bawah langit ini. Nah, sifat iri hati anak-anakku semuanya itu dilarang oleh agama. Nah, dilarang oleh agama kecuali dua hal. Mempunyai sifat iri hati boleh dua hal. Apa? Yaitu misalkan orang kaya menggunakan kekayaannya dengan sedekah. Yang pertama. Yang kedua kalinya, orang yang berilmu menggunakan ilmunya untuk mengamalkannya dengan mengajarkan kepada orang lain. Lah itu baru. Wah, kayak sugih aja mau ning lomone sedekahe iri. Namanya fastabiqul khairat. Orang mau sugih tinggu awake dhewe medit, pelit. Itu enggak boleh. Punya ilmu mau nggo awake dhewe. Wong liya ya kudu dikei. Baliguni walau ayah. Nah itu. Nah, sikap iri hati tadi adalah sifat yang membahayakan, bisa menjadikan permusuhan. Yaitu, maka dilarang oleh Allah, tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 tadi. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang apa bentuk-bentuknya? Bentuk-bentuknya hasad itu banyak sekali anak-anakku semuanya. Karena tadi hasad bisa diartikan adalah termasuk penyakit hati yang muncul dari keinginan seseorang pada suatu kebaikan atau keuntungan atau keberuntungan orang lain. Contohnya, misalkan anak semuanya di dalam mempelajari suatu ilmu di madrasah, ada tugas mengerjakan soal dan sebagainya, dikerjakan dengan baik. Ternyata setelah dievaluasi, nah semuanya ada yang nilainya jelek, ada yang nilainya tengah-tengah, ada yang nilainya bagus. Nah, terdapat iri hati di sini adalah apabila manakala anak-anak semuanya temannya punya nilai bagus, kadang-kadang yang punya penyakit hati tadi, Allah paling sing japlak pak, Allah paling sing ganti pak. Jangan sampai semacam itu. Karena apa? Itu adalah jeripayah teman-teman semuanya. Bagaimana kalau anak-anak semuanya mengetahui semacam itu? Harus berpacu. Alhamdulillah nilai temanku bagus sekali. Aku harus mengikuti. Jangan malah memfitnah anak semuanya. Pak, ganti pak. Pak ini menurun pak. Japlak pak. Jangan memfitnah. Padahal mereka tidak semacam itu yang kamu duga. Makanya sekali lagi, contoh semacam itu jangan kamu miliki. Misalkan teman kamu mempunyai kebahagiaan, mempunyai apa dan sebagainya, kamu alhamdulillah. Jangan malah memfitnah.
Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Wah itu Masya Allah. Jangan sampai itu timbul fitnah. Kamu harus memperbanyak bersyukur, alhamdulillah teman kamu semacam itu. Itu bentuk-bentuknya anak semuanya. Terus sekarang dampak negatifnya anak semuanya apa? Mempunyai sifat iri hati. Dampak negatifnya adalah hidupnya itu tidak akan tenang. Yang punya sakit semacam itu hidupnya tidak akan tenang. Karena apa? Karena merasa kurang, tidak bersyukur. Wah, kayak iso tuku, aku ora. Nah, maka marilah kita upayakan hidup kita itu harus tenang, biar tidak merasakan kekurangan, merasa cukup, sehingga timbullah rasa yaitu terima kasih kepada Allah. Nah, itu. Karena apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ala adzabil syadid. Itu. Juga termasuk apa? Akan membuat hati itu menjadi sulit menerima kebenaran anak semuanya. Sehingga yang timbul apa? Di dalam kolbon hatinya itu adalah berprasangka buruk. Duwe prasangka buruk wae. Sehingga kalau mendapatkan petuah, mendapatkan nasihat, mendapatkan suatu keterangan dari temannya, merasa itu salah semuanya, tidak bagus, sehingga tidak bisa menerimanya. Sehingga semacam itu apa? Anak semuanya dampak negatifnya akan menghilangkan amal kebaikan yang pernah dilakukan. Amal yang dilakukan selama ini, kalau punya rasa iri hati hasad itu adalah apa? Apalagi mau fitnah tadi, akan hilang anak semuanya, sia-sia. Maka jangan sampai. Nah, kalau punya hasad semacam itu, yang lebih poin adalah mereka itu akan dikucilkan, akan tercela, akan dihinakan, akan disingkirkan oleh manusia, apalagi di mata Allah, ya, apalagi di mata Allah, akan dikucilkan di mata manusia, juga di mata Allah, Masya Allah. Nah, sehingga kalau punya semacam itu apa? Akan timbul setiap hari apa? Permusuhan di antara sesama manusia dalam hidup bermasyarakat. Itu dampak negatifnya. Nah, maka dari itu marilah perlu kita hindari. Bagaimana cara menghindari perbuatan kasar semuanya? Salah satunya adalah kita itu menghindarkan kita dari sifat kasar dengan jalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Hati kita dekatkan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Dengan adanya kedekatan kita kepada Allah, maka kita akan memperoleh apa? Memperoleh ketenangan. Atau dengan takwa kita kepada Allah, maka kita akan merasa tentram, merasa bahagia, merasa tenang. Nah ini, maka dari itu, maka silakan kita dalam menghindarinya supaya tidak punya sifat kasar. Satu adalah mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memohon kepada Allah, akhirnya hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, kita hidup bisa bahagia. Mudah-mudahan semacam itu. Tentang hasad, ya, tentang hasad tadi baik pengertian bentuk-bentuknya hasad, dampak negatifnya, dan cara menghindarinya. Yang pertama. Yang kedua kali adalah anakku semuanya kelas 8. Sekarang masalah dendam. Nah, dendam, sifat tercela, mazmumah. Yang kedua, dendam. Apa artinya dendam adalah, nah semuanya, dendam itu sesuatu hal berusaha untuk membalasnya. Dendam, arep membalas. Nah, padahal akhlak yang baik, dikala manusia itu difitnah, dikala manusia itu disakiti, maka jangan dendam. Mereka pasrahkan kepada Allah, serahkan kepada Allah, insya Allah nanti ada keuntungannya. Tapi kalau anak semuanya dendam, itu bahaya sekali. Maka sekali lagi, pengertian dendam istilahnya adalah apa? Ingin membalas. Ya, membalas. Kalau membalas yang baik tidak apa-apa, yang celaka membalas yang jelek. Itu pukul 1, pengen pukul 3, 4 dan sebagainya. Nah, itu Masya Allah, jangan sampai ada pada anakku semuanya. Nah, setelah mengetahui ingin membalas, biasanya itu dengan ditimbulkan seseorang itu berwajah merah hitam, darahnya naik, marah,
marah. Karena apa? Ingin membalas sesuatu perbuatan yang mengenai dirinya, entah itu difitnah, entah dicela, entah dihina, itu marah. Nah, itu semuanya. Nah, di dalam melampiaskan kemarahan biasanya itu karena sakit hatinya di sini, Masya Allah, sehingga terjadilah yaitu apa yang namanya saling menyerang. Sehingga akan menyebabkan sifat keburukan seseorang. Nah, karena setelahnya kerengan, permusuhan, itu menghasilkan keburukan. Nah, karena apa? Karena dibawa oleh rasa dendam, marah. Marah itu, maka jangan sampai. Nah, karena apa? Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling pendendam, orang yang paling pemarah. Itu hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Abghadu rijali ilallahi aladul khasm. Itu. Maka jangan sampai kita dibenci oleh Allah karena kita punya sifat marah. Nah, sifat marah. Nah, itu. Terus selanjutnya adalah baiklah, kita menengok ke belakang seseorang yang biasa punya sifat pemarah, pendendam, itu dampak buruk sekali terhadap yaitu perilaku terhadap perkembangan terhadap perilaku bermasyarakat. Maka kita jangan mempunyai sifat semacam itu. Wa in aqabatum faqibu bimithli ma'uqibatum bihi wala in sabartum lahwa khairul lisabirin. Ya itu. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sungguhnya itulah yang paling baik bagi orang-orang yang bersabar. Kita bisa untuk kesempatan membalasnya, tapi tidak membalasnya, itulah baru orang yang bagus. Itulah. Dan semuanya itulah hal yang semacam itu akan merusak, yaitu kehidupan bermasyarakat. Maka apalagi di dalam kehidupan masyarakat kita jangan membuka aib orang lain, memfitnah. Itu jangan sampai, karena itu nanti akan menimbulkan suatu kemarahan orang lain sing dirasani, sing grenengi akan yaitu akan marah. Nah, akibatnya apa? Perlu akibat, yaitu punya sifat dendam tadi, yaitu mereka itu biasanya mereka itu sering suka melukai hati orang lain. Nah, melukai hati orang lain sehingga hatinya sendiri dikepok-kepok. Alhamdulillah, lawangan malah alhamdulillah, masya Allah. Nah, itu termasuk perbuatan yang kategori menzalimi. Nah, menzalimi. Nah, sehingga semacam itu akan dijauhkan orang lain, megah duwe kanca yang ngono megah kerengan wae. Lah, itu. Lah bagaimana cara menghindari anak-anak semuanya? Di dalam cara menghindarinya, satu adalah kita harus hati-hati. Jangan mengintrospeksi diri, karena tidak mungkin orang lain itu mendendam pada kita tanpa pernah kita menyakitinya, baik sengaja ataupun tidak. Nah, kita segera memberikan hak-hak orang mendendamnya pula, hak-haknya mereka kita sampaikan. Nah, kita tetap menjaga silaturahim. Dengan hanya silaturahim, kita saling salaman, nanti sifat pendendam hilang. Ada satu hadis, barang siapa yang salaman di antara satu dengan lainnya sebelum dilepaskan, maka gugurlah gugurlah dosanya, sehingga tidak terjadi marah dengan salaman. Silakan. Tapi saya maaf anak semuanya, masa Covid ini jangan salaman dulu nanti, karena ada larangan. Ojo salaman sih. Ya, sementara. Kalau besok sudah mudah-mudahan Covid segera hilang, kita boleh lagi. Karena apa? Barang siapa yang salaman di antara manusia satu dengan lainnya akan menggugurkan dosanya. Itu juga adalah sekali lagi jangan mendoliminya. Nah, yaitu kita harus punya sifat sabar, as-sabru minal iman, ya, sabar. Pokoknya harus kita sabar betul. Baik dihina, diejek dan sebagainya, kita jangan marah. Dan sebaliknya, apabila kita dibombong, dipuji, jangan kita bangga.
sama saja. Nah, itu sama saja. Jadi yang kedua semuanya. Yang ketiga adalah sifat akhlak tercela mazmumah adalah ghibah. Apa tuh ghibah semuanya? Ghibah itu cara kasarane menggunjing atau membicarakan membicarakan sesuatu pada diri orang lain, atau dalam istilahnya ngerasani, grenengi. Nah itu wong umi-umi dewa. Kalau orang yang banyak perasa, wah kamu mending grenengi aku gue. Wah, jangan nanti tidak timbul yaitu salah tafsir. Maka dari itu, misalkan anak semuanya bepergian dan sebagainya, jangan sampai yaitu bertiga ya anak semuanya. Kalau bertiga itu kadang-kadang yang satunya tidak omong, sehingga satunya perasaan tinggi sehingga merasa mereka digrenengi, dirahasiakan dan sebagainya. Nah, kita jangan punya sifat ghibah. Ghibah itu adalah ngerasani cara kasar Jawa nih, menggunjing atau bicarakan sesuatu pada diri orang lain. Nah, itu maka nggak boleh. Nah, apalagi yang kaitannya dengan keluarga, baik masyarakat dan sebagainya, itu bahaya sekali anak semuanya. Kalau mempunyai seorang itu ya biasa ngerasain ini, biasa ini anak semuanya biasanya maaf biasanya kaum kawa yang biasa ini wong wedok, anak perempuan yang biasanya ngerasain mau lanang cuek enggak. Nah itu biasanya, tapi kalau di sini tidak ada. Nah sehingga karena itu akan membahayakan untuk kehidupan bermasyarakat, maka itu termasuk larangan. Allah melarang, larangan hibah. Karena apa? Seseorang itu kalau mempunyai sifat hibah itu akan menimbulkan seseorang itu teraniaya. Setelah teraniaya, mereka itu melaporkan atas atas fitnah, atas hinaan, sehingga timbullah namanya yang sekarang nanti timbul masuk, yaitu masa masa hukuman. Lapor kepada polisi, lapor kepada orang wajib, sehingga jelas nanti yaitu masuk ranah pengadilan. Nah, itu sampai sekarang itu banyak sekali. Sehingga pribadi yang semacam itu kita harus hilangkan. Kita harus punya hubungan, misalkan di dalam masyarakat, di dalam ilmu fikih apa itu? Yaitu dalam ilmu fikih itu harus manusia, hubungan dengan manusia dengan lainnya. Sehingga apa? Ada namanya kita itu jual beli, namanya ada pernikahan, ada namanya hubungan antar satu dengan lainnya, variasi banyak sekali. Maka jangan sekali-kali ngerasani. Terus sehingga apa? Kalau keburukan orang lain itu terintrospeksi bersama, sehingga orang sengerasani, orang yang menghina, menggunjing, memfitnah, itu nanti akan terpojokkan oleh pergaulan masyarakat. Nah, karena anak semuanya ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, wala yaghsha ba'dukum ba'dha. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain itu. Maka jangan ada yang satu ngerenengi, menggunjing, memfitnah dengan orang lain. Juga ditegaskan yaitu dalam surat Hujurat ayat 12 tadi, yaitu ayuhibbu akadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu tidak. Itu ada banyak sekali, yaitu anak-anak semuanya mendapatkan keterangan dari penceramah itu. Ada yang kok makan dagingnya saudaranya. Nah itu nggak boleh anak semuanya, itu termasuk yaitu larangan hibah. Nah sekarang setelah tahu artinya dan larangan untuk berbuat ghibah tadi Al-Hujurat ayat 12 tadi, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain, maka dampak negatifnya apa? Hibah itu dampak negatifnya itu satu, yaitu akan menghilangkan ketentraman dan kedamaian hidup kita di dalam masyarakat. Di dalam hidup masyarakat itu tidak akan tenang, tidak akan damai, resah dan sebagainya. Lantas dapat memutus hubungan silaturahmi ataupun pekerjaan ataupun hubungan dengan orang lain. Itu bahaya itu.
Sehingga yang selanjutnya adalah juga apa merupakan namanya apa? Penyulut ya, apa namanya itu? Penyulut permusuhan. Adu domba itu termasuk adu domba, termasuk juga permusuhan antara apa? Antar satu dengan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Maka sekali lagi saya saran kepada anak semuanya, ojo kulino ngerasani, ojo kulino gunjing, ojo kulino menghina. Nah, itu jangan sampai itu. Sehingga pernah ada TV itu, karena ada TV itu namanya apa itu? Ghibah ya apa dalam TV itu? Namanya memberitakan sesuatu yang belum jelas. Gosip. Nah, itu ada bisikan gosip. Nah, itu sebenarnya yang kalau ada semuanya besok menjadi reporter atau jangan mau. Gosip itu bahaya. Melu itu dosane itu gosip. Nah, belum tentu kebenarannya, itu jangan sampai. Nah, sekarang saya dulu kadang-kadang pernah mendengar, sekarang wah nggak mau itu semarak gosip kan. Biasanya itu perilaku yang tidak baik. Nah, bagaimana anak-anak semuanya di dalam menghindari supaya tidak punya sifat gosip, sifat atau perilaku yang tercela? Kita harus menyadari bahwasanya punya sifat gosip, punya sikap ngerasani itu akan merugikan, baik merugikan dirinya sendiri ataupun merugikan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga nanti akan hilanglah rasa rahmat dari Allah, kasih sayang terhadap Allah. Karena apa? Yang gosip itu nanti akan memancing permusuhan dan akan merendahkan dirinya sendiri dan di dalam kehidupan masyarakat. Otomatis kalau wong seneng ngrasani kene wae dodol amang rene gorono, rono gorene. Nah, itu biasanya itu nanti dicap oleh masyarakat itu. Kayak wong buyah ning ngrasani, maka jangan sampai, karena itu termasuk yaitu sifat yang tercela. Juga termasuk apa? Jika kau cela orang yang pada dirimu ada cela itu pula, lalu bagaimana dengan celaan orang yang lebih tercela? Nah, jika kamu cela seseorang yang cela itu tidak ada padanya, akibatnya sangat besar di sisi Allah dan juga manusia. Kita nanti di sisi Allah juga akan mendapatkan hukumannya. Itu nanti anak semuanya bab 3 masalah yaitu akhlak mazmumah. Akhlak tercela 3 bab untuk pertemuan ketiga ini, dan untuk pertemuan keempat nanti kita lanjutkan masalahnya karena ada 6 sub. Nah, untuk pertemuan ini saya akhiri anak-anak semuanya kelas 8. Ini anak tugas, silakan kamu buka halaman 48 karena sudah punya modul 4248. Ada tugas kamu hanya 5 soal anak-anak semuanya. Kamu catat. Soal 1 adalah sama soal 1. Halaman 348. Sudah? Soal 2 adalah ada pada soal 8. Nah, soal 1, soal 2 nomor 8, soal 3 nomor 11. La yaghtab ba'dukum ba'da. Nah, itu termasuk apa? Kasat, ibah, ghadab atau dendam. Nah, nomor 3 adalah soal nomor 8, nomor 11. Soal nomor 4 ada pada soal 13 halaman 49. Wala tatamanu ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Nah, itu halaman 49 nomor 13. Soal terakhir nomor 5 adalah soal nomor 15. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah adalah, tadi sudah saya sampaikan. Saya ulangi sekali lagi bagi yang ketertinggal. Soal yang harus kamu kerjakan nomor 1, soal nomor 2, nomor 8, soal nomor 3, nomor 11, soal nomor 4, 13, soal nomor 5, 15. Nah, sekian saya rasa untuk pertemuan ketiga untuk kelas 8. Sekian, saya akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.